Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Islam dan Syariah Islam. Pokok pembahasan di sini ada tiga. Yang pertama, makna Islam. Yang kedua, dasar-dasar ajaran Islam. Dan yang ketiga, sasaran hukum Islam. Baiklah, langsung saja ke yang pertama, yaitu makna Islam. Makna Islam berasal dari sisi bahasa kata Islam, berasal dari kata aslama, muslimu, dan islaman, yang artinya tunduk dan patuh. Jadi, seseorang yang tunduk dan patuh kepada kepala negara secara bahasa bisa dikatakan aslama li rais ad-daulah. Inilah makna generik atau makna bahasa dari kata Islam. Akan tetapi, makna Islam itu sendiri secara terminologi tidak bisa dikatakan sekedar tunduk patuh saja. Istilah tersebut telah menjadi istilah khusus dalam khazanah kosakata dasar Islam. Secara terminologi, makna Islam digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabda beliau, yaitu Islam adalah bahwasanya engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, melaksanakan saum Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika engkau berkemampuan melaksanakannya. Ini terdapat dalam hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yang kedua yaitu dasar-dasar hukum Islam. Yang pertama yaitu akidah. Kedudukan akidah dalam ajaran Islam sangat penting. Islam tidak dapat ditegakkan tanpa akidah. Kata akidah berasal dari bahasa Aram akad, yang berarti ikatan. Menurut ahli bahasa, akidah adalah perjanjian yang teguh dan kuat, terpatri dalam hati dan tertanam di dalam lubuk hati yang paling dalam. Jadi akidah ini dibagaikan ikatan perjanjian yang kokoh dan tertanam jauh di dalam lubuk hati sanubari manusia. Oleh karena datang dari Sang Pencipta, pemilik pemelihara dan penguasa alam semesta, akidah bersifat kekal dan tidak berubah. Sejak manusia pertama Nabi Adam sampai akhir zaman selama tidak ada penyimpangan yang dibuat oleh manusia. Dia telah mensyariatkan bagi kamu dalam agama apa yang telah diwasiatkannya kepadamu dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa itu, tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Ini terdapat dalam Quran surat Al-Fusilat ayat 13 atau beberapa ayat lain seperti pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 136 dan Al-Quran surat Al-Imran ayat 84. Kemudian yang kedua yaitu syariat. Kosakata syariah dalam bahasa Arab memiliki arti jalan yang ditempuh atau garis yang seharusnya dilalui. Dari sistem terminologi, syariah bermakna pokok-pokok aturan hukum yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipatuhi dan dilalui oleh seseorang muslim dalam menjalankan segala aktivitas hidupnya atau ibadah di dunia. Semua aktivitas kehidupan seperti bekerja, memasak, belajar, sholat, dan lain sebagainya adalah merupakan ibadah sepanjang diniatkan untuk mencari ridha Allah. Ketentuan syariah bersifat komprehensif dan universal. Komprehensif berarti mencangkup seluruh aspek kehidupan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya meliputi ibadah maddah dan ibadah muamalah. Ibadah maddah mengatur mengenai hubungan antar manusia dengan Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, puasa, haji, dan lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu akhlak. Akhlak sering juga disebut sebagai ihsan atau dari kata Arab hasan yang berarti baik. Definisi ihsan menurut Nabi Muhammad SAW, ihsan adalah engkau beribadah kepada Tuhanmu seolah-olah engkau melihatnya sendiri. Kalaupun engkau tidak melihatnya, maka ia melihatmu. Ini tertuang dalam hadis riwayat Muslim. Kesesuaian dan keselarasan antara akidah, syariah, dan akhlak yang saling terkait antara lain dapat kita cermati dari hadis Nabi Muhammad SAW yaitu yang pertama, tidak beriman orang yang tertidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya tidak bisa tidur karena lapar. Yang kedua, tidak ada pezina yang di saat berzina dalam keadaan beriman. Tidak ada pencuri yang di saat mencuri dalam keadaan beriman. Begitu pula tidak ada peminum kamar saat meminum dalam keadaan beriman. Kemudian di sini ada hukum Islam. Hukum Islam secara istilah disebut dengan hukum syara. Hukum syara adalah hukum Allah yang mengatur perbuatan manusia dan di dalamnya mengandung tuntutannya
dikerjakan atau ditinggalkan, atau pilihan antara dikerjakan atau ditinggalkan oleh para mukallaf. Hukum syara hanya dapat diambil dari sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Hukum atau norma perbuatan yang tidak diambil dari sumber-sumber tadi tidak disebut sebagai hukum syara. Misalnya kaidah-kaidah atau norma adat istiadat, undang-undang atau hukum lainnya selain Islam. Kemudian yang ketiga yaitu sasaran hukum Islam. Yang pertama, menegakkan keadilan dalam masyarakat. Keadilan di sini meliputi segala bidang kehidupan manusia, termasuk keadilan dari sisi hukum, sisi ekonomi, dan sisi persaksian. Semua manusia akan dinilai dan diperlakukan Allah secara sama, tanpa melihat kepada latar belakang strata sosial, agama, kekayaan, keturunan, warna kulit, dan sebagainya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 8, dan janganlah sekali-sekali kebencian terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Kemudian yang kedua itu penyucian jiwa. Penyucian jiwa dimaksudkan agar manusia mampu berperan sebagai sumber kebaikan, bukan sumber keburukan bagi masyarakat di lingkungannya. Hal ini dapat tercapai apabila manusia dapat beribadah dengan benar, yaitu dengan hanya mengabdi kepada Tuhan yang benar-benar merupakan pencipta, pemilik, pemelihara, dan penguasa alam semesta dengan cara yang benar pula, bukan kepada yang mengaku Tuhan. Kemudian terakhir yang ketiga, mewujudkan kemaslahatan manusia. Mewujudkan kemaslahatan di sini yang pertama ada menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Baiklah, itu saja pembahasan saya pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.